Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Selamat pagi di mata kuliah media pembelajaran. Pada kegiatan belajar kali ini, di mana mahasiswa akan mempelajari beberapa teori, baik dari pengertian media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Pada materi kegiatan perkuliahan kali ini, di mana peserta didik atau mahasiswa diharapkan dapat mempelajari pengertian media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Baik, sebelum adik-adik mahasiswa mempelajari, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu media pembelajaran, apa itu sumber belajar, dan alat peraga. Bapak akan mulai dari media pembelajaran. Media pembelajaran dikatakan menurut Gerlach dan Early bahwasannya media pembelajaran itu dikenal sebagai perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian Yusuf Hadi Miarso dalam Nunun Hanum mengatakan bahwa penggunaan media secara efektif adalah mencari, menemukan, memilih media, dan memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik minat anak sesuai dengan perkembangan, kematangan, dan pengalaman, serta karakteristik khusus yang ada pada kelompok belajarnya. Kemudian menurut Susilana dan Riana, model tutorial adalah pembelajaran melalui komputer di mana siswa dikondisikan untuk mengikuti alur pembelajaran yang sudah terprogram dengan penyajian materi dan latihan soal. Baik, kemudian kita akan mempelajari sumber belajar. Sumber belajar adalah semua hal yang digunakan sebagai tempat di mana informasi, pesan, materi, belajar dapat diperoleh. Sumber belajar juga dapat dikatakan bahwa adapun cara mendapatkan sumber belajar dapat melalui sumber belajar yang dirancang atau by design, dan juga dengan sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan atau by utilization. Buku modul adalah salah satu contoh sumber belajar yang dirancang atau yang by design, karena buku modul memang dirancang untuk sumber belajar khususnya untuk pengembangan bahan pembelajaran di SD, salah satunya yaitu untuk belajar mandiri. Tapi apakah buku modul termasuk bahan pembelajaran? Ya, buku modul juga dapat dikatakan sebagai bahan pembelajaran karena buku modul sebagai sumber belajar. Buku modul termasuk bahan pembelajaran karena buku modul sebagai sumber belajar di mana didesain untuk bahan pembelajaran yang harus dikaji, ditelaah oleh siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan buku teks yang sudah ada di perpustakaan atau di mana saja dapat dimanfaatkan atau by utilization sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Begitu juga guru dapat diposisikan sebagai sumber belajar dalam bentuk human yang dirancang melalui pendidikan atau keguruan, tetapi pemuka masyarakat misalkan dokter, polisi, dan sebagainya dapat dihadirkan dalam pembelajaran di sekolah. Merupakan sumber belajar bentuk human yang hanya dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah. Termasuk alat peraga dan media pembelajaran yang ada juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Lalu, bagaimana hubungan antara alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar? Pada prinsipnya, alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan pembelajaran meskipun secara kebendaan bisa sama, tetapi mempunyai hubungan yang erat. Meskipun secara fungsional dan dalam pembelajaran ada perbedaan, suatu benda yang difungsikan sebagai alat peraga sekaligus sebagai media, sumber belajar, dan sekaligus sebagai bahan pembelajaran. Sebuah ilustrasi, Bapak berikan contoh. Jadi mudah-mudahan dengan ilustrasi ini akan adik-adik mahasiswa akan lebih mengerti. Misalkan sebuah modul pembelajaran atau bahan pembelajaran cetak telah disusun dengan desain yang bagus untuk belajar mandiri. Anda tahu kan bahwa modul termasuk dalam media cetak. Tetapi karena di dalam uraian materi dilengkapi dengan ilustrasi visual dengan gambar, foto, dan grafik, maka modul juga menyajikan alat peraga visual sebagai alat bantu menjelaskan materi. Selain itu, pada modul tersebut disajikan juga sumber acuan dari mana saja bahan yang digunakan sebagai sumber materi itu. Pada modul tersebut juga ada tugas atau latihan menganjurkan pada siswa untuk mengamati kejadian di sekitar sebagai tugas mencari sumber belajar di luar modul. Mudah-mudahan sampai di sini adik-adik mengerti ya. Jadi,
Dari ilustrasi tersebut, Anda mendapatkan pemahaman bahwa antara bahan pembelajaran, alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar memiliki hubungan yang saling terkait, saling mendukung. Ilustrasi di atas yang tadi Bapak sampaikan, itu menunjukkan bahwa bahan pembelajaran cetak atau modul desainnya dilengkapi dengan alat peraga atau media visual dalam bentuk gambar, foto, dan grafik, dan menggunakan buku acuan sebagai sumber bahan dan mencantumkan tugas dan latihan kepada siswa untuk mencari sumber belajar di luar modul dengan mengamati kejadian di sekitar siswa. Kemudian kita masuk ke alat peraga. Alat peraga berasal dari dua kata, yaitu kata utamanya adalah peraga yang artinya bertugas meragakan atau membuat bentuk raga atau bentuk fisik dari suatu arti pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyata atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual, audio visual. Contoh alat peraga untuk meragakan binatang, ya bisa menggunakan binatang itu sendiri atau patung atau yang lainnya. Jadi sekali lagi, alat peraga adalah alat yang digunakan untuk meragakan benda yang diterangkan baik yang dalam bentuk nyata atau benda nyata, tiruan atau modelnya, atau gambar, visual atau audio visualnya. Alat peraga dimasukkan sebagai bahan pembelajaran apabila alat peraga tersebut merupakan desain materi pembelajaran yang diperuntukkan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran klasikal, guru menggunakan alat peraga yang berisi materi yang akan dijelaskan dalam pembelajaran. Jadi alat peraga yang digunakan guru tersebut memang berbentuk desain materi yang akan disajikan atau dijelaskan guru, sehingga sangat membantu dalam meragakan pengertian materi pembelajaran. Contoh konkretnya, misalkan guru membawa alat peraga globe atau peta dunia untuk menjelaskan bentuk bumi dengan segala penjelasannya. Coba ada sebutkan beberapa alat peraga yang sering digunakan guru dalam mengajarkan bidang studi matematika di sekolah dasar. Misalkan guru menggunakan alat peraga penggaris atau yang lainnya. Bapak akan memberikan ilustrasi lagi, Bapak akan memberikan contoh. Suatu saat Pak Budiman, guru kelas 1 sekolah dasar, mengajar matematika tentang menghitung bilangan 1 sampai 10. Pak Budiman membawa alat peraga berupa 10 jenis buah-buahan sebagai bahan pembelajaran. Dalam proses pembelajarannya, Pak Budiman mengajak siswa kelas 1 mengamati warna buah, menghitung jumlah buah, menambah dan mengurangi dengan variasi buahnya. Setelah selesai, Pak Budiman menugasi siswanya untuk mencari sumber belajar lain berupa tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di sekitar siswa dan jumlahnya harus juga 10. Baik, sekarang coba Anda jelaskan hubungan antara media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga dari ilustrasi di atas. Ya, benar. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar didesain oleh Pak Budiman sebagai bahan pembelajaran yang saling melengkapi. Hal tersebut dimaksudkan agar pemahaman siswa kelas 1 yang diajarkan Pak Budiman terhadap materi hitung-menghitung bilangan 1 sampai 10 menjadi lebih mudah dan lebih lengkap. Bahan pembelajaran yang baik dan lengkap seharusnya dilengkapi ilustrasi dan tugas atau latihan serta aktivitas lain yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi dan kompetensi yang dipelajari. Jadi, ilustrasi, tugas atau latihan, aktivitas lain, dan evaluasi yang dimaksudkan sebagai kelengkapan aktivitas belajar siswa bisa berfungsi sebagai materi penguat atau reinforcement. Nah, bagaimana pemahaman Anda sekarang tentang media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga? Mudah-mudahan lebih jelas ya. Untuk lebih jelasnya nanti silakan adik-adik melakukan latihan di modul yang sudah Bapak sediakan. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini dapat dipahami dengan mudah ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.